Wai hak koplok kamu tuh. Ta'malu lil khalqi, kamu bekerja mengabdi kepada orang lain, kepada makhluk. Wa turidu an yaqbalahul haqqu, kepengen diterima oleh Allah, kan ngaco. Salah alamat. Makanya sekali lagi kalau kamu ingin kirim surat, tolong ditulis adresnya yang benar kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu kirim surat kepada saya, tapi di amplopnya adresnya salah. Sebetulnya kepada yang saya hormati Buya Syakur Yasin di Pondok Cadang Pinggan, kamu tanya kepada Hasan bin Abdullah di Jakarta, nyampe enggak kira-kira? Kalau alamatnya salah, nyampe enggak? Makanya jangan salah alamat. Bisa enggak setan membohongi kamu, membuat alamat yang salah? Salah. Setan membalik matamu, membalik hati, memalsukan alamat, dan kamu tidak merasa. Makanya yang penting adalah nggak usah bergening mas setan, nggak ada kompromi, nggak ada tawar menawar. Pokoknya putus tus, jangan tawar menawar. Udah pokoknya you are my enemy, you are my enemy. Engkau adalah musuhku. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Yang jelas, yang tegas, yang keras. Hadza hausun minka. Berbuat bukan untuk Allah, tapi mengharapkan diterima oleh Allah. Ini hausun minka, ini ngaco, ini pikiran ngaco, ngawur artinya. Da angka asyari atau asyarah, hilangkan dari dirimu keserakahan. Wal batar, dan sikap memaksakan diri. Wal farah, dan bersukaria yang berlebih-lebihan. Qalil, bukan qala, ini perbaiki ya. Qalil. Kalau tradisi di santri mah perlu sopan santun ya. Biasanya ditulis la'allas shawab. Qalil farhaka, kurangilah kegembiraanmu. Wa kassir husnaka, perbanyaklah kesedihanmu. Kata Allahnya, falyadhaku qalilan waliyabku katsir. Nangislah yang banyak, tertawalah yang sedikit. Iya, lebih baik banyak menangis, kan gitu, daripada banyak tertawa. Fa innaka fi daril huzni fi daris sijni. Karena engkau sekarang ada di tempat kesedihan, ada di rumah kesedihan, dan ada di rumah penjara. Karena Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam daimut tafakkuri. Nabi ini orang yang selalu tafakur, selalu merenung, selalu berpikir, merancang, membuat program, rencana, sangat efektif. Selesai mikir ini, mikir itu. Selesai itu, mikir yang lain lagi. Tafakur itu mikir ya, bukan ngelamun ya. Sambil terlentang di depan rumah, menatap bintang-bintang, itu mah ngelamun namanya. Kecuali kalau kamu melihat bintangnya pakai teropong bintang, baru tafakur. Tafakur itu dalam laboratorium, dalam ruang sidang, ya, dalam mempertahankan disertasi, ya dong. Qalilul farahi, katsirul ahzan, sedikit gembiranya. Nabi itu kesenangannya dikit banget. Katsirul ahzan, banyak sedihnya. Ini benar. Qalilul dhahak, sedikit ketawanya. Illa tabassuman, paling-paling hanya senyum kok. Tatiban liqalbi ghairihi, senyumnya pun sekedar hanya untuk menyenangkan orang lain. Ini benar, ini yang benar. Adapun berjanji yang kamu baca setiap malam Jumat marhabanan, itu makarya sastra yang indah-indahnya saja, yang enak-enaknya saja, sehingga terbangun imajinasi Nabi seorang raja yang kaya raya, yang penuh kemewahan, kedatangannya dijemput malaikat-malaikat, pohon-pohon bersujud, ya, yaitu imajinasi namanya. Nabi Muhammad dari kecil berenang di dalam air matanya sendiri dengan segala penderitaannya. Lahir tak pernah melihat wajah bapak. Waktu kecil tidak pernah merasakan hangatnya pelukan ibu karena dibawa orang lain. Baru 2 tahun kembali. Masih kecil ibunya mati lagi. Genaplah menjadi yatim piatu. Ikut kakeknya pun juga mati lagi.
ikut mamangnya disuruh menggembala kambing. Setelah dewasa, mengejar dewasa, dikawinkan dengan janda tua seumur itu. Ning dilebay-nakai. Setiap hari terancam nyawanya akan dibunuh orang. Kalau ponakan saya ikut sama saya gitu. Terus saya suruh menggembala kambing. Sok komentarnya gimana? Terlalu bang. Ya, makanya kalau kita lihat realita itu, maka wajarlah Nabi Muhammad sangat-sangat menitipkan nasib anak yatim kepada kita ini. Bahkan dijadikan tolok ukur kebenaran beragama. Kalau engkau lengah tidak menyantuni anak yatim, bagian batu keireng gak, bohong kamu. Sekalipun kamu rajin sholat, nanti bakal dibayar sholatmu dengan well. Kalau anak yatim terlantar. Kenapa? Itu refleksi dari pengalaman dirinya sendiri. Jangan sampai ada anak cucu kita, umatku sengsara seperti diriku ini. Jangan sekali-kali kamu doyan makan harta anak yatim. Itu makan api. Innama yakuluna fi butunihim nar. Jadi artinya kalau kita lihat ya, penderitaan yang dialami Kanjeng Nabi itu adalah satu refleksi dari kehidupan realita Nabi untuk kita. Jangan sampai kita ini. Jadi akhirnya ujungnya bahwa apapun yang diajarkan oleh Nabi, ujungnya apa? Keadilan sosial kok. Iya. Buktinya apa? Kalau masalah bagi waris begitu mendetail, cerita anak yatim begitu tegas, tapi dalam sholat, aqimi sholat. Ditanya bagaimana sholat? Ya lihat aja. Ya Rasulullah bagaimana sholat tuh? Ya lihat aja. Selalu kamar ra'aitumuni, ya lihat aja. Kalau gue rebah lu rebah, gue nyungsep lu nyungsep. Kok jadinya anak yatim diabaikan, ngurek-ngurek sholat berlebih-lebihan? Ya kenapa? Siapa yang menggeser ke sana? Digeser, dikiranya sholatmu jalan menuju surga. Saya ulangi lagi. Ada orang mencari Tuhan, muter-muter, cari wali, cari dukun, cari Kanjeng Dimas. Ketika dia meninggal dunia, dia dilecehkan kan, disalahkanlah. Kamu salah paham, masa engkau mencari aku jauh-jauh muter-muter gak karu-karuan? Dia gak bakal ketemu. Coba dulu waktu kamu hidup, tetangga kamu yang sakit, kamu kunjungi. Di situ kamu ketemu dengan aku, kata Allah. Dulu kalau kamu waktu di dunia ada orang kelaparan, kamu kasih makan orang lapar tuh. Di situ engkau bisa bertemu dengan aku. Ini sudah lewat waktunya. Salah jalan kamu. Ya artinya apa? Ya ujung-ujungnya keadilan sosial. Iya kan? Tanpa itu sulit. Tanpa dibangun keadilan sosial, kejahatan akan merajalela dan akan terjadi kehidupan kanibal saling memakan. Satu kuncinya keadilan sosial. Jadi begini, saya hitung dulu. Apakah ini Anda bermaksud untuk mengatakan bahwa Anda bisa melihat sholat? Di ruangan sini ada yang bisa melihat sholat. Warnanya kayak apa sholat? Bisa meraba sholat, lembut apa kasar? Kalau orang sedang melakukan sholat, saya bisa melihat orang itu sedang melakukan sholat. Kalau orang tidak melakukan sholat, sholatnya di mana? Kamu pernah mencintai perempuan enggak? Saya tidak melihat cinta itu. Kayak apa bentuknya? Saya tidak melihat dan saya juga tidak bisa merasakan cintamu itu. Yang bisa merasakan diri kamu sendiri. Dan berapa besarnya cintamu tidak bisa saya ukur. Keimananmu juga saya tidak melihat kok. Yang bisa saya lihat adalah tingkah lakumu, perbuatanmu, akhlakmu, sikapmu, ya kan? Bagaimana saya tahu kamu bertakwa tidak? Nggak tahu. Saya melihat adalah mengamati. Nih, ilmu jiwa, namanya ilmu jiwa, psikologi. Jiwa itu sampai sekarang tidak bisa didefinisikan. Jiwa itu apa? Ilmu jiwa itu ilmu mempelajari gejala-gejalanya. Itu kalau air matanya berlinang, oh berarti dia sedang sedih. Kalau dia terbahak-bahak, oh dia lagi senang. Kalau dia membenturkan kepalanya di tembok, lagi kesel. Apakah setelah dia kesel lalu dia meningkatkan kualitas hidupnya? Ya nggak tahu juga. Nah, untuk yang sholat yang berkualitas seperti apa? Ya juga kita tidak bisa tahu. Dari sekedar orang itu melakukan sholat karena dia menundukkan muka dengan memejamkan mata, tidak mengeluarkan gerakan apapun.
Ya, sambil membaca Fatihahnya dengan terseduh-seduh, sampai jidatnya hitam, yang gak ada urusannya. Yang saya lihat kekhusyuan seseorang sholat adalah kita lihat perilaku dia sehari-hari. Dia santun gak dengan orang lain. Ya sekalipun jidatnya hitam, kalau medit mah gak percaya saya. Karena soalnya bagaimanapun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, ada kedermawan sebagai buku. Sama orang tua ngelawan enggak, kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat kekhusyuan seseorang pada saat dia melakukannya. Tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari terbukti enggak dia khusyuk sholat. Makanya kan sholat itu berat sekali, kecuali orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi orang yang mendefinisikan sholat dengan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim, itu bukan definisi. Jelas ngomong masa definisi. Kalau ada orang Allahu Akbar, amin mamirin masang, terus assalamualaikum, assalamualaikum, sembahyang bukan? Sholat bukan? Oh iya. Kana fi qalbihi ahzan wa ashghal, hatinya memagut kesedihan dan hatinya sibuk. Nabi sibuk sehingga tidak pernah merasakan penderitaannya. Nabi tidak pernah merasa menderita karena dia sangat sibuk. Kalau kamu ingin tidak menderita, sibukkan dirimu. Sakit gigi juga hilang sakitnya kalau kamu tenggelam dalam kesibukan, entah nyapu, entah nyetrika, entah nyuci. Begitu kamu pegang gigi yang sakit sambil merintih, adu-adu tambah sakit. Laula sahabata wa umurad dunya, kalau saja bukan karena sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, bukan karena urusan mengatur tatanan sosial, umur dunia, mengatur negara, wa illa lamma kana yakhruju min bait wa la yaqudu ma ahadin. Kalau bukan karena kepentingan mengatur negara, maka pastikan Nabi tidak akan mau keluar rumah dan tidak akan mau duduk dengan siapapun. Nggak ada waktu. Iya, nggak ada waktu. Ya kenapa? Ya karena Nabi ini tidak pernah membuang waktu sekejap. Artinya waktu itu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Coba sejak sekarang, ketika nanti kamu mau tidur, coba dihitung dari pagi kamu bangun, apa yang kamu kerjakan. Kalau perlu ambil potlot, ambil kertas, tulis 1, 2, 3. Ternyata nol gede, nolnya gede segini nih. Ya tuh ya, nonton bola, terus rerasan. Ya kan, bergurau, tidur, makan. Ya ternyata kamu menghambur-hamburkan waktu. Andaikan kamu punya uang 1 miliar dan uang kamu belanjakan tanpa program, tanpa rencana, asal belanja habis 1 hari 1 miliar. Kecewa nggak? Terdiop, ya, semua belanja ini nggak ada gunanya, terbuang-buang semua. Kamu membelanjakan uang yang terbuang sia-sia, kamu bisa kecewa. Tapi buang-buang waktu, jarang orang yang merasa kecewa. Kenapa? Bukan karena kamu tidak bisa menghargai waktu. Uang bisa dicari lagi, 1 miliar bisa cari lagi, bisa dapat lagi. Tapi waktu yang sudah lewat tidak bakal kembali. Ya itu kan nanti salah satu gambaran dalam Al-Quran. Kekecewaan orang yang hidupnya celaka itu salah satunya adalah karena mereka menghamburkan waktu yang tidak ada gunanya. Sebab waktu ini adalah modal penting dalam beramal. Dalam hidup ini dikasih modal waktu dan dijatah ya, dalam waktu yang sangat terbatas ya. Semua dijatah, tidak akan kurang, tidak akan lebih, pas. Wedaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqbil. Jangan sampai kita kekecewaan karena waktu terbuang. Nabi itu kalau bukan karena urusan negara, kalau bukan karena untuk ngurusin sahabat, pasti dia tidak akan keluar rumah dan tidak akan mungkin ngobrol sama siapapun karena beliau sangat sibuk. Hidup ini semakin banyak aktivitas yang kamu lakukan, kamu akan merasakan betapa indahnya hidup ini.
Tetapi kalau banyak diam nganggur buang waktu akan menjenuhkan.